Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan segenap umatnya, dan juga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita semuanya mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali lagi bersama saya dalam kajian akhlak, pembahasan tentang akhlak sebagaimana yang sudah saya sampaikan di dalam mukadimah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia ini salah satunya adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Di sini insya Allah saya akan menguraikan, akan membahas, akan mengkaji bagaimana akhlak manusia, akhlak seseorang terhadap orang tuanya, terhadap gurunya, dan juga terhadap saudara-saudaranya. Tentunya kita hidup di dunia ini sudah pasti mempunyai orang tua, ya, mempunyai ibu, mempunyai bapak. Begitupun kita, ya, kita mengaji di rumah, ya, sekolah, tentunya kita mempunyai guru. Nah, disitulah bagaimana akhlak kita sebagai manusia terhadap guru kita, ya. Dan yang ketiga, bagaimana akhlak manusia terhadap saudara-saudaranya, ya. Tentunya kita semuanya mayoritas, ya, mempunyai kakak kandung, mempunyai adik kandung, ya, sepupu ataupun adik sepupu, kakak sepupu, ya. Banyak famili kita, keluarga kita, ya, saudara kita. Nah, ini insya Allah saya akan bahas satu persatu bagaimana akhlak seseorang terhadap orang tuanya, terhadap gurunya, dan juga terhadap saudara-saudaranya. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya dan juga diamalkan oleh kita semuanya menjadi ladang pahala, menjadi ladang amal soleh untuk bekal kita nanti di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seseorang harus mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang baik, akhlak yang bagus, ya, terhadap kedua orang tua. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amaini anishkurli wali walidaik wa ilayyal masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia terhadap kedua orang tua yang mengandung dalam keadaan lemah di atas lemah, wa fisaluhu, dan menyapihnya di dalam 2 tahun. Bersyukurlah kamu kepadaku dan bersyukurlah kamu kepada kedua orang tuamu. Itu Allah Subhanahu wa taala telah berwasiat kepada manusia. Kita sebagai manusia tentunya harus mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan orang tua kita, perjuangan ibu kita mengandung kita dari mulai 1 bulan
sampai dengan 9 bulan dalam keadaan lemah, dalam keadaan payah, menjalankan aktivitas sehari-hari. Itu semua perjuangan dan pengorbanan kedua orang tua kita. Bagaimana kita sebagai manusia kalau kita tidak menghormati kepada orang tua kita, tidak mempunyai akhlak yang baik terhadap orang tua kita? Tentunya Allah Subhanahu wa taala akan murka, karena keridhaan Allah Subhanahu wa taala ada di dalam keridhaan kedua orang tua kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala ada di dalam keridhaan kedua orang tua kita. Kalau kita tidak mempunyai akhlak yang baik, tidak punya sopan santun, tidak punya budi pekerti yang baik, berkata-kata kasar, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridho kepada kita. Karena wasuhtullah fi suhtil walidain. Kalau orang tua kita sudah tidak ridho kepada kita, tentu Allah pun tidak akan ridho kepada kita. Oleh karena itu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya kita sebagai hambanya, sebagai manusia, supaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita harus bersyukur kepada kedua orang tua kita, ya. Karena sebagai anak sudah kewajiban, ya, untuk menghormati kepada kedua orang tua. Apalagi di zaman sekarang, ya, sudah banyak kejadian-kejadian yang kita saksikan, ya, dalam kehidupan kita, di sekeliling kita, ataupun kita mendengar berita, ya, di televisi, ya, ada seorang anak membunuh orang tua, ya. Allah Subhanahu wa taala akan murka, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab, memberikan siksaan yang pedih, ya, kepada anak yang durhaka kepada orang tua. Oleh karena itu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ya, yang pertama sebagai manusia kita harus mempunyai akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Hormatilah kedua orang tua kita, ya. Sekecil apapun, ya, ucapan kita, ya, perilaku kita, ya, terhadap orang tua itu kita harus hormati. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an di ayat yang lain menyampaikan, kalau Allah taala wala taqul lahuma uf wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima, ya. Dan janganlah kamu berkata kepada orang tuamu uf, ya. Uf itu apa? Uf itu kata-kata yang tidak baik, ya. Wala tanharhuma, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu, membentak kepada orang tua kita, memarahi kepada orang tua kita, ya. Tetapi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa qul lahuma qaulan karima, dan berkatalah kamu kepada orang tuamu dengan perkataan ataupun dengan kata yang baik, yang mulia, ya. Disinilah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ya, akhlak kita kepada orang tua
dari ucapan kita. Jangan sampai menyakiti ya, pada orang tua kita. Jangan sampai kita menyinggung perasaan orang tua kita. Ya. Karena orang tua ya tidak hanya diberi materi oleh kita, tetapi perilaku kita dan ucapan kita menyenangkan kepada orang tua, membahagiakan kepada orang tua, insya Allah kita akan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada itu, anak-anak kita, kalau kita mau menghormati kepada orang tua kita, kelak nanti keturunan kita, anak-anak kita pun akan menghormati kepada kita, akan mempunyai akhlak yang baik kepada kita. Dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan di dalam satu hadisnya, qala Nabi SAW, birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Ya. Berbuat baiklah kamu semuanya kepada orang tua kamu, maka akan berbuat baik, akan memuliakan kepada kamu semua anak-anak kamu. Oleh karena itu, kaum muslimin wal muslimat, yang pertama kita mempunyai akhlak yang mulia, akhlak yang baik, akhlak yang agung. Hormatilah orang tua kita. Jangan sampai menyakiti kedua orang tua kita. Insya Allah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ya, ini hanya sekedar pembahasan tentang masalah akhlak ya, terhadap kedua orang tua. Insya Allah nanti ya akan kita lanjutkan kembali kajian kita, pembahasan kita tentang akhlak terhadap guru ya. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat. Kita kembali lagi di kesempatan lain. Atas segala kekurangan dan kesalahan mohon dibuka pintu maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.